Salam saudara, kembali lagi kita bersama-sama di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Hari ini kita mau sama-sama belajar di firman Tuhan Amsal 28 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ya saudara, di sini kita dapat belajar bahwa Tuhan menghendaki kita untuk berlaku lurus, saudara, untuk berlaku baik dalam kita menggapai cita-cita kita, saudara. Jadi siapa sih yang enggak ingin jadi kaya, saudara? Tapi kenapa kok Tuhan mengatakan lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya? Jadi semua orang pasti kepingin kaya, pengen diberkati, pengen berkecukupan atau berkelimpahan, saudara. Tapi bagaimana kita mencapai keinginan kita itu? Bagaimana kita dapat mencapai cita-citanya itu, saudara? Proses untuk mencapai cita-citanya itu yang Tuhan inginkan, saudara, untuk baik lagi, lebih baik lagi, saudara. Jadi maksudnya percuma kita kaya, percuma kita diberkati berlebih kalau dalam prosesnya untuk mencapai kekayaan itu kita melakukan hal-hal atau cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan, saudara. Karena kita tidak bisa menutup mata, saudara, kalau banyak jalan-jalan singkat atau jalan-jalan cepat untuk kita menjadi untuk kaya, saudara. Jadi banyak sekali orang yang tidak sabar untuk berproses atau tidak sabar untuk melalui proses untuk menjadi kaya. Jadi untuk menjadi kaya biasanya orang harus dari bawah dulu, saudara. Jadi berproses, saudara. Jadi harus mengumpulkan sedikit demi sedikit, harus bekerja keras lebih dahulu, saudara. Tapi banyak orang yang tidak sabar, banyak orang yang tidak kuat melalui proses itu, dan akhirnya mereka mengambil jalan-jalan pintas atau jalan-jalan cepat supaya cepat kaya, dan jalan-jalan pintas itu yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Contohnya melalui curang, melalui dalam hal menipu, saudara. Jadi kita contohnya punya usaha untuk cepat, agar usaha kita cepat laku, kita menipu, kita curang, saudara. Kita nggak jujur, saudara, agar usaha kita lebih maju. Kita pakai cara-cara curang, kita pungli, sogok sana sogok sini, saudara. Kita pakai cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, itu yang Tuhan tidak berkenan, saudara. Jadi mengapa Tuhan mengatakan lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya? Jadi bukan berarti Tuhan tidak inginkan kita kaya. Tuhan menginginkan kita untuk diberkati. Tuhan menginginkan kita untuk kaya supaya kita dapat memberkati orang lain, tapi dengan cara yang benar. Tuhan menginginkan kita diberkati dengan cara yang benar. Kita melakukan semuanya dengan proses yang benar. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Jadi di sini ditekankan tentang tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Waktu saya cari-cari artinya tentang pelahap, saudara, kalau saya dapatkan bahwa pelahap ini mempunyai arti rakus, terus mempunyai arti serakah, terus mempunyai arti boros juga, saudara. Jadi seperti di firman Tuhan ada juga tertulis bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi sinkron dengan firman Tuhan ini di Amsal 28 ayat 7. Jadi Tuhan
menginginkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang tepat, saudara. Jadi bergaul di sini bukan berarti kita tidak boleh baik atau tidak boleh tidak boleh ramah dengan orang-orang orang-orang yang seperti ini, saudara. Orang-orang yang kita pilih-pilih teman, bukan berarti kita pilih-pilih teman atau kita bermusuhan dengan orang-orang seperti ini, tapi di sini yang dikatakan bergaul, jadi hal yang lebih intens, hal yang lebih erat lagi. Jadi bergaul di sini yaitu berteman dekat, atau dimana kita bisa curhat, atau yaitu berteman dekat. Jadi bergaul di sini berhubungan dekat dengan orang-orang seperti itu. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk memilih pergaulan kita supaya kita dapat menjadi pribadi yang baik, supaya kita tidak tertarik dengan hal-hal yang tidak baik yang ada dalam pergaulan kita. Jadi kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang punya sifat pelahap, orang-orang yang punya sikap rakus atau punya sikap boros atau serakah, maka sedikit demi sedikit takutnya kita akan tercemari, kita akan terpengaruh, dan kita akhirnya lambat laun mengikuti cara hidup mereka. Jadi hati-hati supaya kita lebih lagi bijaksana dalam bergaul, bijaksana dalam berteman, tapi kita juga tetap harus ramah pada setiap orang. Bukan berarti kita memusuhi, tapi kita bagaimana caranya kita bukan terpengaruh tapi dapat mempengaruhi orang lain yang buruk menjadi lebih baik, karena Tuhan adalah garam dunia dan terang dunia. Jadi kita bukan terpengaruh tapi kita mempengaruhi. Terima kasih saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat lebih lagi merubah diri kita, lebih lagi menyempurnakan diri kita, supaya dalam kehidupan kita lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ajari kami untuk lebih lagi mengerti setiap kehendak-Mu, biar Kau tunjukkan kepada kami jalan kami yang benar, supaya Kau jauhkan kami dari jalan-jalan yang tidak baik, jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang melenceng dari kehendak-Mu. Biar kami mengerti, supaya kami melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Yalah, kami juga lebih bijaksana lagi dalam kami bergaul. Kau kirimkan juga teman-teman kami yang baik, supaya kami lebih lagi semakin hari semakin sempurna memuliakan nama-Mu. Tuhan terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin.